Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok C diizinkan kami untuk memperkenalkan diri setiap anggota kelompok kami. Halo, saya Muhammad Ispadillah dengan NIM akhir 2505070082 dari Prodi Teknik Kimia. Dan saya Rimi Damai Fasira dengan NIM 25050783 dari Prodi Teknik Kimia. Dan saya sendiri Feni Sapitri dengan NIM 2505070086 dari Prodi Teknik Kimia. Saya dari Permana Putra dengan NIM 2505070085 dari Prodi Teknik Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan juga syukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita semua, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Ispadillah dari kelompok C, dan kali ini saya akan mewawancarai Ketua Rebana Modern, yaitu Kak Irsyad. Halo Kak Irsyad. Oke, teman-teman, jadi mari kita mulai wawancara kali ini. Bisa langsung dimulai aja Kak? Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kakaknya kan ini sebagai Ketua UKM Rebana Modern ya Kak. Nah, kira-kira bisa diceritakan gak sih Kak, kayak sejarahnya tuh, terbentuknya tuh bagaimana gitu? Oke, baik, terima kasih. Ini dengan Kak siapa tadi? Rizky. Kak Rizky ya. Oke, Kak Rizky. Berkaitan dengan sejarah berdirinya UKM Rebana Modern itu memang sangat lama ya. Kita itu kalau berdiri secara resmi itu di tahun 2011 secara resminya. Cuma sebelum itu kita sebenarnya sudah berdiri, tapi nggak resmi, maksudnya belum tercantum di SK UNES seperti itu. Nah, dulu itu kalau saya mendapatkan cerita dari para alumni, dari alumni UKM Rebana Modern, jadi awal mula adanya UKM Rebana Modern ini adalah dari inisiatif tiga mahasiswa yang itu mereka ingin menghidupkan maulid di kampus UNES ini. Secara kita kan tahu ya, di kampus UNES ini dulunya itu bukanlah kampus yang mencerminkan seperti Islami banget lah, istilahnya gitu. Nah, ada tiga mahasiswa ini yang mereka melopori adanya kegiatan maulid. Nah, kegiatan maulid ini awal mulanya itu adalah di Masjid Salman Al Farisi di FT. Makanya dulu akhirnya ada terbentuk itu JMAFT UNES. Mungkin kalau sekarang sudah nggak hidup lagi ya. Kalau dulu ada itu. Nah, dari situ kegiatan maulid setiap malam Jumat itu berpindah dari tiap fakultas ke fakultas. Namanya ke FT, kemudian pindah lagi ke FMIPA, ke FIK, FPS dan fakultas yang lainnya. Nah, semakin berpindah itu akhirnya banyak sekali pengikut yang ingin mengikuti, banyak sekali mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan kami di UKM Rebana Modern. Nah, akhirnya setelah itu tahun 2011 sebenarnya dulu bukan kita menggunakan nama UKM Rebana Modern, tapi UKM Rebana Modern itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum 2011. Cuma waktu itu posisinya vakum atau tidak ada regenerasi. Nah, dari para kumpulan mahasiswa ini awal mulanya ingin mendirikan UKM baru lagi, tetapi kalau mendirikan UKM baru itu prosesnya lama dan membutuhkan banyak waktu. Nah, akhirnya waktu itu ditawarkan oleh Pak WR saat itu ditawarkan oleh beliau bahwa ada UKM Rebana Modern yang sudah mati, daripada kalian
bikin UKM baru lagi lebih baik dari Pak WR menyarankan untuk menghidupkan UKM Rebana modern ini. Gitu. Jadi memang dulu sebenarnya UKM Rebana modern itu ya sudah lama sebenarnya, cuma kembali aktif dan kembali resmi lagi itu di tahun 2011. Itu tepatnya di tanggal 19 April 2011. Makanya di setiap tanggal 19 April itu diperingati sebagai Harlah UKM Rebana modern. Dan tahun ini kita sudah harlah yang ke-14. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ternyata UKM Rebana modern itu udah lama, tapi dia baru aktif kembali sekitar tahun 2011 gitu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya, Kak. Ya. Oke, jadi kakak sendiri kan tentunya di UKM Rebana modern ini tuh pasti ada banyak sekali kegiatan yang diikuti ya, Kak. Dan kira-kira kegiatan utama dari UKM Rebana modern ini tuh apa aja sih selain mungkin mengisi acara maulid gitu? Baik, untuk kegiatan utama kami tentunya tidak lepas dari yang namanya Maulidul Rasul. Itu kami selalu mengadakan setiap malam Jumat ba'da Isya, itu kami mengadakan di Masjid Ulul Albab. Nah, kami juga buka untuk umum, jadi teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan maulid itu juga bisa bergabung sama kami setiap malam Jumat. Bukan hanya maulid saja, kami juga ada kegiatan lain seperti kayak tampil-tampil di tempat-tempat hajatan, tempat-tempat pengajian. Intinya ketika kami dipanggil untuk tampil, insya Allah kami siap. Kemudian selain itu kami juga ada kegiatan pelatihan. Jadi kami setiap minggu 2 kali dalam seminggu itu kita ada yang namanya latihan klasik. Jadi latihan klasik ini sebenarnya kita buka juga buat umum. Cuma kan sebenarnya selama ini kan teman-teman tahunya itu hanya untuk demo. Tapi sebenarnya kita buka buat umum. Jadi latihan klasik ini tujuannya adalah untuk melatih skill dari para pengurus UKM itu sendiri ataupun dari para mahasiswa yang bergabung dalam latihan ini. Jadi bukan hanya khusus buat teman-teman pengurus, tapi juga untuk mahasiswa juga. Selain itu kita juga ada yang namanya kegiatan-kegiatan kayak mengadakan perlombaan seperti kemarin kita di bulan September awal itu kita mengadakan kegiatan lomba rebana tingkat nasional, dan itu kemarin diikuti hampir di grup-grup dari luar Jawa Tengah seperti itu. Jadi memang sangat kompleks sebenarnya kami. Jadi bukan hanya maulid aja, tapi kita juga dapat skillnya dapat, kita juga dari keorganisasian juga dapat seperti itu. Oke, Kak. Lalu kan di Rebana ini tentunya kan tadi sering tampil gitu ya, Kak. Nah, kalau itu biasanya penampilannya tuh kira-kira temanya tuh apa? Terus pesannya tuh yang disampaikan kepada penonton tuh apa gitu? Dari tiap penampilan. Penampilan ya, kalau penampilan itu kita biasanya yang membawakan lagu-lagu yang sedang trending ya biasanya. Jadi hanya membawakan lagu trending aja gitu. Tidak ada pesan yang disampaikan dari UKM Rebana ini. Lebih ke ini ya. Jadi kita kan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Dengan perkembangan zaman, jadi kita melihat kiranya lagu-lagu apa sih yang sedang trending saat ini. Tapi kita juga polis lagi dengan versinya kita. Jadi kita bukan hanya sebatas untuk meniru saja, tetapi kita ada yang namanya kayak ATM ya, amati, tiru, modifikasi, supaya tidak plek lah dengan variasi dari grup yang lain. Oke, buat pertanyaan selanjutnya mungkin ini Kak. Jadi kalau misalkan respon dari masyarakat atau warga kampus melihat kegiatan UKM Rebana ini seperti apa ya? Respon warga alhamdulillah sangat positif. Karena kan di lingkungan di sekitar UNES ini kan kebanyakan kan dari golongan Nahdlatul Ulama ya istilahnya gitu. Jadi banyak yang senang dengan kami, banyak yang menyambut baik adanya kami di warga, karena kami kan juga ada kegiatan maulid yang itu
kita juga tempatkan di masjid-masjid kampung. Jadi kita bukan benar terfokus di masjid kampung saja, tapi kita juga bisa keliling di masjid-masjid di kampung. Ya, di setiap keliling itu dari warga itu alhamdulillah sebenarnya baik, bahkan ini menjadi ajang syiar kami lah. Karena memang dulu sejarahnya tujuan adanya Remo ini tujuannya adalah untuk mensiarkan pengajian maulid di Universitas Semedi. Karena dulu itu kan masih sangat-sangat minim ya, kayak pengajian maulid di sini itu sangat minim. Nah, dulu itu memang para alumni kami, para pendiri kami itu mereka tujuannya mengadakan maulid ya tujuannya untuk syiar Islam, syiar dakwah, supaya kegiatan maulid, kegiatan kajian Islam itu bisa tersebar bukan hanya di UNES saja, tapi juga di luar UNES, di kampus. Alhamdulillah sekarang sudah banyak anak-anak masjid yang sudah mulai berkegiatan maulid. Oke, jadi gitu ya teman-teman, ternyata respon dari mahasiswa sendiri itu cukup baik ya untuk UKM Rebana ini. Nah, lalu mungkin untuk pertanyaan terakhir Kak, nah kalau misalkan dari kakak sendiri nih, yang kakak sudah memiliki banyak pengalaman khususnya di kegiatan Rebana ini, kira-kira gimana sih Kak caranya supaya seni Rebana ini tuh bisa terus eksis gitu dan diminati sama generasi muda sekarang gitu? Karena kan tentu saja di generasi sekarang tuh kegiatan-kegiatan Islam itu makin menurun. Oke. Untuk memang ya kita juga harus sedikit sedih karena memang kayak semacam Rebana ini kan adalah budaya, semacam budaya seni musik tradisional yang kalau misalnya tidak kita lestarikan itu pasti akan lupus penghilang. Kita memang dari UKM Rebana Muda sendiri itu mencoba untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita bukan hanya terfokus dengan alat klasik yang kayak Azahir, kayak di Wibsya seperti itu, tapi kami juga alhamdulillah kita juga punya alat modern seperti keyboard, gitar, kemudian gitar bass, kemudian drum pad. Nah, alhamdulillah jadi kita juga bukan hanya kita itu terfokus di latihan klasik saja, tapi bagaimana kita mengkolaborasikan antara alat musik klasik dengan modern. Kita pernah waktu itu mencoba mengkolaborasikan seni musik Rebana klasik dengan modern, namanya itu kontemporer. Nah, seperti itu. Jadi dari situlah kita itu mencoba untuk menggait mahasiswa, menggait anak muda bahwa Rebana itu sebenarnya bisa menyesuaikan dengan zaman selama itu tidak tidak menabrak syariat Islam. Karena kan sekarang ini kan banyak ya yang banyak guru Rebana itu yang mereka ingin menyesuaikan dengan zaman tapi malah mereka keluar dari syariat Islam. Nah, itu yang keliru sebenarnya. Nah, kami mencoba juga Rebana modern ini tetap memegang teguh prinsip syariat Islam dengan tetap kita membawakan lagu-lagu yang itu berisi pujian-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sahabat Nabi, dan jangan sampai di situ kita malah membawakan lagu-lagu yang nggak benar, lagu-lagu bahkan yang mohon maaf yang bersifat seperti dangdut seperti itu. Nah, itu yang sangat-sangat kita hindari. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sebagai generasi muda juga kita perlu untuk ikut melestarikan kegiatan ataupun budaya-budaya Islam, karena tentu saja itu bisa meningkatkan iman kita juga. Dan mungkin terakhir Kak, kira-kira dari kakaknya sendiri, apakah ada closing statement yang mungkin bisa kakak sampaikan kepada teman-teman semua? Oke, closing statement. Ya, terakhir ya. Yang pertama tentunya jangan pernah bosan untuk mencintai agama kita, bahwa agama kita ini sangat luas sekali. Sekarang ini banyak sekali paham-paham
yang menyudutkan para ulama, para habaib, bahkan kemarin yang lagi trending itu kepada kiai di pondok pesantren. Nah, kita jangan sampai terdoktrin seperti itu, karena kita harus yakini bahwa ulama-ulama kita, para habaib, para kiai itu insya Allah mereka membawakan ajaran yang sesuai dengan Rasulullah. Dan yang kedua, jangan pernah bosan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, karena seperti yang pernah disampaikan guru saya, salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya itu adalah selawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kami dari UKM Ekonomi Modern itu selalu menyampaikan bahwa salah satu prinsip kami dalam berkegiatan itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan harapannya dari situ nanti mengajak teman-teman semuanya untuk bisa ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oke, sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Dan mungkin untuk sesi wawancara kali ini kita cukupkan sekian. Dan sebelum kami tutup, mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kak Irsyad dari Ketua Rebana Modern yang sudah mau kita wawancarai pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi amal jariah, khususnya mungkin untuk Kak Irsyad sendiri, seperti itu. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.